Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya Muhammad Anja Sadiansyah akan memberikan presentasi mengenai rancangan proposal tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Langsung saja di sini untuk judul yang akan saya ajukan di proposal tugas akhir nanti, terutama di draft proposalnya, di sini adalah pengembangan sistem deteksi malware pada Uniform Resource Locator atau URL jaringan internet berbasis machine learning menggunakan metode Artificial Neural Network atau ANN. Oke, di sini eh, pada bab 1 adalah bab pendahuluan. Terdapat 4 subbab di dalamnya, di mana di dalamnya terdapat latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, serta hipotesa. Jadi pada latar belakang yang saya berikan, cantumkan di proposal ini adalah mengenai pentingnya awareness atau kesadaran tentang malware yang saat ini memang lebih mudah tersebar karena faktor digitalisasi di segala sektor masyarakat, terutama di sini menggunakan URL di jaringan internet, serta bagaimana metode ANN ini dapat efektif untuk mendeteksi malware tersebut. Dan potensi dari akurasi metode ANN juga akan dikaji di penelitian saya ke depannya. Dan untuk selanjutnya sini adalah mengenai tujuan penelitian, bahwa penelitian yang akan saya ajukan di sini adalah mengembangkan model deteksi malware berbasis Artificial Neural Network atau ANN dan membandingkan efektivitas model ANN dengan metode tradisional atau konvensional yang sebelum-sebelumnya, serta menerapkan proses deteksinya secara real time atau dalam waktu yang sama. Lalu ada rumusan masalah, di mana secara garis besar, di sini saya mengambil bagaimana cara mengembangkan sistem deteksi malware pada URL jaringan internet yang efektif menggunakan metode ANN tersebut. Serta apa keunggulan metode ANN dibandingkan metode konvensional yang lain. Dan yang terakhir ada hipotesa, bagaimana cara ANN dapat efektif dan akurat untuk mendeteksi malware pada URL dibandingkan metode konvensional. Serta dalam hipotesa yang saya ajukan adalah memberikan sisi positif atau kelebihan dari ANN yang dimana dapat mengidentifikasi pola yang kompleks sehingga cocok digunakan untuk mengidentifikasi malware dalam URL yang terdiri dari berbagai macam uh, domain dan parameter-parameter yang kompleks seperti itu. Lanjut di sini untuk uh, masih di bab pendahuluan, terutama di dalam subbab rencana kegiatan dan jadwal kegiatan. Di sini saya melampirkan jadwal kegiatan yang dimulai dari pengkajian pustaka sampai dengan pengujian dan penyimpulan hasil. Di mana pengajian pustaka di sini saya memakan waktu kurang lebih 1 bulan, dilanjut dengan pengumpulan data yang memakan waktu kurang lebih juga sama 1 bulan, dan perancangan sistem di sini memakan waktu 3 bulan, di mana dimulai dari bulan ketiga sampai bulan kelima, dan yang terakhir ada pengujian, evaluasi, dan penyimpulan hasil, yang kurang lebih akan memakan waktu 2 bulan, dari bulan kelima sampai bulan keenam. Dan secara garis besar, rencana kegiatan akan saya mulai dengan pengkajian pustaka dan studi literatur terlebih dahulu untuk memberikan referensi jurnal dan artikel yang dapat saya gunakan di penelitian saya, serta akan terdapat pengumpulan data, di mana saya data akan dikumpulkan dan dievaluasi dan divalidasi terlebih dahulu. Seperti itu. Lanjut di sini ada bab 2 tentang kajian pustaka, di mana kajian pustaka di sini saya ada 4 garis besar, di mana perbandingan dengan metode konvensional di sini saya menggunakan referensi dari penelitian Y et al atau dengan rekan-rekan yang lain di tahun 2017, serta Anderson et al di tahun 2016, di mana menyimpulkan bahwa kelemahan metode konvensional dalam mendeteksi malware. Lalu dilanjut dengan metode ANN atau Artificial Neural Network dalam deteksi malware. Saya menggunakan citasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wang et al di tahun 2011, serta Vinaya Kumar di tahun 2019. Dan secara garis besar menjelaskan bahwa uh, kemampuan atau kelebihan ANN dalam mendeteksi pola yang kompleks seperti itu. Dan yang ketiga adalah deteksi malware melalui URL. Di sini saya menggunakan referensi dari penelitian Ma
di tahun 2009 dan SAHU di tahun 2017. Yang secara garis besar menunjukkan bahwa machine learning dan metode analisis statistik cocok digunakan dalam analisis fitur ataupun parameter yang terdapat di dalam URL untuk mendeteksi virus atau malware seperti itu. Dan selanjutnya ada teori pendukung lainnya, di mana saya menggunakan penelitian dari Rich Caruana di tahun 2015 dan Nites Kaula di tahun 2002 yang mendukung penggunaan machine learning dan teknik penyeimbangan data untuk meningkatkan performa dari deteksi malware. Jadi untuk meningkatkan akurasinya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini ada bab 3 mengenai perancangan sistem. Pada sebelah kiri layar, di sini saya melampirkan flowchart atau diagram alur atau diagram proses dari penelitian saya, di mana dimulai dengan pengumpulan data, dan data yang saya gunakan di sini akan mengambil dari dataset seperti OpenPIS, PISTank, dan dataset publik lainnya, yang tentunya terjamin integritas dan keamanan datanya. Jadi saya bisa memastikan bahwa data yang akan saya olah tidak akan menunjukkan atau memberikan konteks data sensitif dari pengguna-pengguna yang lain. Jadi sudah terjamin integritasnya. Lalu setelah data dikumpulkan, lanjut ke proses pre-processing data, di mana data akan analisis terlebih dahulu, akan diurutkan, akan disederhanakan, sehingga tidak ada data-data mentah atau data-data yang sekiranya tidak perlu digunakan dalam proses kedepannya, maka data akan disaring, difilter di proses pre-processing data, seperti mencari rata-ratanya, mencari data yang paling penting dan data yang sering digunakan atau yang sering muncul, atau dalam istilah matematis kita bisa sebut sebagai modus dan sebagainya. Lanjut setelah data difilter atau disaring, kita uh, akan beranjak di proses desain model. Di dalam proses desain model ini adalah bagaimana cara mengintegrasikan data yang telah diproses atau disaring agar cocok dengan metode ataupun desain model yang akan saya gunakan. Dalam kasus ini adalah menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Seperti itu. Jadi data akan dicocokkan dengan desain model yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu ada pelatihan model, sini atau istilah lainnya adalah training data, di mana dalam machine learning kita tidak asing dengan istilah training data. Data yang telah dicocokkan dengan desain model akan ditrain atau dilatih secara harfiah, yaitu dilatih untuk agar dapat mengenal pola dari uh, neural network tersebut atau jaringan saraf tiruan. Jadi akan di-train sedemikian rupa agar data tersebut dapat menyesuaikan dengan model yang akan saya gunakan. Seperti itu. Dan selanjutnya setelah data di-train, maka data akan divalidasi. Apakah data yang hasil dari train yang telah dilakukan tersebut telah cocok dan memenuhi syarat untuk lanjut ke tahap pengujian. Jadi data akan divalidasi terlebih dahulu, akan disaring lagi, apakah data yang cocok akan digunakan dan data yang tidak cocok akan di-train kembali atau dihapus seperti itu. Lanjut, setelah data divalidasi, kita beranjak ke pengujian model. Ya, di sini akan saya lakukan dua kali pengujian, di mana pengujian akan dilakukan secara internal dan eksternal. Dan internal di sini dimasukkan menggunakan URL yang saya temukan di dataset tersebut. Jadi saya tidak akan melakukan skenario penyerangan secara real time di pengujian yang internal, dan yang membedakan dari internal dan eksternal adalah di cara pengujiannya. Apabila pengujian internal tidak melakukan secara real time, di pengujian eksternal akan saya lakukan secara real time, yaitu melakukan simulasi pen testing di URL yang terindikasi terdapat malware-nya. Jadi akan dilakukan simulasi penetration testing atau penyerangan ataupun uh, pemberian virus di URL tersebut sebagai bentuk pengujian. Dan yang terakhir di sini ada evaluasi kinerja, di mana kinerja akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan konsep yang ada di dalam penelitian dan di dalam kajian-kajian yang terdapat di bab-bab sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk bab 3. Jadi sekian presentasi mengenai proposal tugas akhir atau rancangan proposal tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.